kembali bersama kami dalam Creative Money dan saya masih bersama dengan Mas Deddy Suherman, CEO PT Melon Indonesia atau dari Langit Musik. Mas Deddy, kalau kita berbicara Langit Musik ini mungkin kita tahu saingannya juga banyak lah yang bergerak di sektor ini. Tapi bagaimana Anda akhirnya memperkenalkan Langit Musik itu sendiri kepada konsumen Indonesia? Awalnya nih gimana sih ceritanya? Kalau kita melihat tadi peta persaingan juga saya sudah sebutkan sebelumnya cukup masif ya di layanan musik ini. Kita sebutlah nama-nama besar yang bersifat global Spotify. Mereka menjadi raja dunia untuk digital streaming musik hari ini. Betul. Kemudian kita juga tahu ada Apple Music yang rilis berikutnya. Kemudian teman-teman di Indonesia pasti tahu Juk gitu ya. Juk sih ya. Di luar itu juga ada Deezer yang sempat masuk Indonesia, ada Amazon Music. Nah, barusan tahun ini ada Raso yang dari TikTok dan juga ada YouTube Musik. Nah, namun di luar itu juga ada pemain Indonesia lain ya. Saya bisa sebut misalnya ada Yonder, grup Axiata yang dari Asia Tenggara. Kemudian juga ada Arena Musik dari Indosat dan lain-lain. Nah, dalam perjalanan pemain global pun ada yang mundur dari Indonesia dan pemain lokal lebih banyak yang tumbang gitu. Nah, bagaimana strateginya yaitu ya tentu masing-masing pelaku industrinya harus yang pertama memiliki stamina ya, endurance yang tinggi ya. Yang kedua tentu harus memiliki strategi. Nah, kami beruntung karena kami berada dalam grup yang cukup didukung gitu ya. Kami berada di Telkom Group di mana kami memiliki captive market baik pelanggan Telkomsel, pelanggan IndiHome dan juga pelanggan lainnya, pelanggan telco lainnya, sehingga ini menjadi captive market yang bisa kami masuki. Nah, salah satunya adalah layanan Langit Musik jika menggunakan misalnya Telkomsel itu gratis kuota data, jadi tidak memakan kuota data dan ini menjadi nilai tambah. Yang kedua, pricing strategi tentunya. Nah, karena layanan ini bersifat lokal dalam arti semua konten, semua aplikasi, semua developer itu dibuat di Indonesia sehingga secara cost kami lebih murah. Dan kita juga memiliki skema kerjasama yang sangat baik dengan label-label lokal, khususnya label Indonesia. Jadi Langit Musik adalah satu-satunya aplikasi streaming musik yang bekerja sama di Indonesia dengan hampir seluruh label di Indonesia, termasuk juga independen artis. Nah, pada saat itu sehingga kita juga bisa bermain pricing strategi yang jauh lebih murah dibandingkan kompetitor. Oke, itu adalah salah satu strategi untuk menggait konsumen dalam negeri. Nah, tapi kalau dilihat tadi ya, ini salah satu kelebihannya juga karena partnernya banyak nih. Partner dari Langit Musik ini juga banyak. Tapi kalau kita lihat juga bagaimana akhirnya tadi beberapa Anda membagikan terkait dengan royalti atau bagi win-win solution untuk partner-partner bisnis, untuk para musisi, untuk juga tadi label musiknya. Ini gimana nantinya? Apakah memang ada juga strategi yang dilakukan atau seperti apa sebenarnya membedakan besaran royaltinya juga? Ya, untuk royalti kami dengan terus terang tidak deal langsung bersama musisi ya, kecuali musisi independen. Jadi musisi ini sebenarnya sign-nya bersama label. Nah, Langit Musik sebenarnya melalui PT Melon Indonesia bekerja sama langsung kepada label. Label itulah yang mewadahi para artis, para musisi, termasuk pencipta lagu di dalamnya. Nah, kami memiliki skema yang menarik sebenarnya, yaitu business growth. Jadi artinya kita menggunakan revenue share model gitu ya, di mana kita membagi hasil dari pendapatan 100 itu kita bagi dua, berapapun pendapatan kita bagi dua, sehingga label punya kepentingan, kami punya kepentingan untuk membuat bisnisnya tumbuh ya. Kalau nggak ada revenue nggak ada yang kita bagi gitu, sehingga konsep bisnis ini cukup menarik karena ada yang menggunakan konsep yang lain adalah per stream basis, tapi kalau nggak ada stream mereka nggak dapat apa-apa. Nah, sedangkan kami menggunakan konsep revenue share model di mana semakin besar pendapatan yang kami terima akan semakin besar juga pendapatan para label dan tentu semakin besar pendapatan para musisi. Oke. Karena Anda berbicara mengenai revenue, boleh dong dibocorin dikit berapa sebenarnya revenue Langit Musik dari hasil langganan anggotanya setiap bulan ini? Cukup menghasilkan atau menguntungkan nggak sih sebenarnya Mas Deddy? Ya ini saya nggak bisa disclose ya, tapi intinya saya kasih sedikit hints ya. Yang jelas revenue sejak 2 tahun terakhir ini untuk Langit Musik itu tumbuh signifikan. Itu revenue kami dari tahun 2017 sampai sekarang posisi 2019 laporan keuangan itu kita lebih dari 200% tumbuhnya. Nah, itu satu. Yang kedua, nah otomatis kan yang dibagi ke label akan tumbuh besar itu juga gitu ya. Yang kedua adalah indikasi terbaiknya adalah
mayoritas label lokal, ya kalau kita sebut label-label besar Indonesia, ada misalnya Musika, ada Aquarius, ada Naga Suara, ada Ema Musik, dan banyak ya label lain, itu melaporkan ke kami, menyatakan ke kami bahwa sebagian besar label, pendapatan utama dia itu untuk yang datang dari Langit Musik, either nomor 2 atau nomor 1. Oh, Bayang. oke. Jadi di luar mereka bukan digital streaming platform seperti misalnya saya kasih contoh misalnya YouTube. YouTube juga punya skema yang berbeda tapi bukan sebagai digital streaming ya, karena lebih kepada AdSense dan lain-lain gitu ya. Nah, ada label-label yang memang skemanya internasional label ya, most likely mereka akan dapat besar dari internasional pemain itu. Karena skemanya berbeda, dealnya global gitu ya. Sony, Universal, Warner Music, dan kebetulan tiga-tiganya juga partnernya Langit Musik. Namun kalau kita bicara label lokal, yang mereka dapatkan itu sangat kecil terus terang. Jadi yang didapatkan musisi juga sangat kecil. Jadi jutaan lagu di play pun belum tentu musisinya akan dapat uang yang signifikan, karena rule-nya sudah diatur secara fix. Nah, sedangkan kami, ya semakin besar kita, ya semakin besar yang kita bagikan. Sehingga ini juga menjadi perhatian yang cukup baik dari baik label dan musisi untuk sama-sama mengembangkan platform musik lokal yang dalam hal ini kebetulan yang bertahan satu-satunya di Indonesia tinggal Langit Musik hari ini. Baik, Mas Ded, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini ya. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Creative Money.